Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat LSMY. Selamat berjumpa kembali dengan program Ngobras, Ngobrol ASI Sehat bersama kami tim HIPAIDS RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu yang pada pagi hari ini akan mengusung tema sesuai dengan Hari AIDS Sedunia yang jatuh pada hari ini tanggal 1 Desember 2022, mengusung tema Satukan Langkah Cegah HIV Semua Setara Akhiri AIDS. Nah, pada pagi hari ini sudah ada bersama kita narasumber yang ada di tengah kita. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam. Beliau juga adalah ketua tim HIPAIDS di Rumah Sakit Dr. M. Yunus Bengkulu yang sudah banyak menangani penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh HIPAIDS itu sendiri. Baik, mari kita sapa saja beliau yang biasa disapa dengan Dr. Sundari. Selamat pagi, Dr. Sundari. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini, dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya, dokter, pagi hari ini kita akan berbincang-bincang sehat ya, masalah tentang dunia HIV/AIDS itu sendiri. Baik dokter, pagi hari ini kita akan berbincang mengenai Hari AIDS Sedunia yang jatuh pada hari ini 1 Desember. Nah, mengusung temanya Satukan Langkah Cegah HIV Semua Setara Akhiri AIDS. Nah, berkaitan dengan akhiri AIDS ini, jadi pemerintah juga sudah mencanangkan ya ending AIDS di 2030 yang terkenal dengan 3-0. Nah, dokter bisa dijelaskan mungkin kepada sahabat LSMY dan juga masyarakat apa yang dimaksud dengan Getting 3-0. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tujuan pemerintah untuk menanggulangi HIV salah satunya adalah 3-0 yang diharapkan dapat dicapai di tahun 2030, yaitu tidak adanya kasus HIV dan tidak adanya kematian akibat AIDS dan tidak ada stigma terhadap HIV itu sendiri. Baik, iya. Nah, kemudian berkaitan dengan virus HIV ini, Ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan virus HIV itu, dok? Ya, terima kasih. HIV itu adalah suatu kondisi penyakit yang menyerang kekebalan tubuh kita. Jadi individu yang menderita HIV mudah sekali menderita penyakit karena kekebalan tubuhnya sendiri diserang. Oke, makasih. Oke, berarti berkaitan dengan kekebalan tubuh ya dokter, berarti ada kaitan yang sangat erat ya antara kekebalan tubuh, sistem kekebalan tubuh kita terhadap virus HIV ini ya dok? Iya, tentu saja sangat berkaitan erat. Untuk individu yang sehat, kita punya kekebalan tubuh sehingga tidak mudah menjadi sakit. Namun penderita HIV mudah sekali menderita penyakit yang bisa disebabkan oleh virus, bakteri, parasit maupun jamur. Karena kekebalan tubuhnya diserang oleh virusnya. Jadi apapun penyakit mudah sekali terjadi. Karena tidak ada kekebalan atau sangat rendahnya kekebalan yang ada di penderita HIV. Jadi berarti ada istilah AIDS ya dok? Bisa dijelaskan dokter AIDS itu apa? Oke. Jadi pada penderita HIV itu mengalami beberapa stadium. Contohnya ada 4 stadium ya, stadium 1, stadium 2, stadium 3, dan stadium 4. Sedangkan AIDS itu adalah penderita HIV dengan stadium 4, yaitu kondisi yang paling berat pada penderita HIV. Oke, berarti tadi dokter menjelaskan tentang perjalanan penyakit dengan stadium si penderita HIV ya. Iya. Seperti yang kita ketahui, sahabat LSMB, bahwa penderita HIV ini setelah diketahui statusnya sebagai penderita HIV setelah positif baru, nanti tergantung dengan berat ringannya penyakit, maka dari sana dokter akan mendiagnosa bahwa dia si penderita ini tergantung dari stadium berapa, 1 sampai 4 terhadap penyakit HIV-nya. Iya. Nah, kemudian dokter dari tadi HIV, AIDS, kemudian apa sih gejala-gejalanya dokter? Bisa dijelasin pada sahabat LSMY ya dokter? Iya, terima kasih. Jadi ada beberapa stadium dari penderita HIV itu sendiri, yaitu ada 4 stadium dan sangat berhubungan dengan gejala-gejala dari HIV itu sendiri. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa HIV adalah suatu kondisi penyakit yang menyerang kekebalan. Dalam tubuh kita mempunyai suatu kekebalan yaitu limfosit atau CD4. Ya, jadi virus itu berkembang biak di CD4 tersebut. Jadi virusnya akan mereplikasi, berkembang biak, hidup di CD4
dan semakin bertambahnya jumlah virus, kemudian CD4 akan pecah atau rusak. Karena CD4 berguna untuk kekebalan tubuh, otomatis penderita HIV CD4-nya sangat menurun, sehingga tidak bisa menyerang atau melawan adanya virus, melawan bakteri, melawan infeksi jamur maupun parasit, sehingga mudah sekali jatuh ke kondisi penyakit. Nah, untuk yang HIV penderita stadium 1 itu banyak yang belum mengalami gejala. Nah, di stadium 1 ini lebih susah terdeteksi ya. Jadi rata-rata banyak yang belum mengenal bahwa dia sudah menderita penyakit HIV. Biasanya untuk stadium 1 itu diketahui pada saat kebetulan. Misalnya pada penderita HIV itu pada saat mau mendonorkan darahnya, contohnya ternyata terdeteksi dari hasil laboratorium antibodi atau adanya virus HIV-nya reaktif, sehingga disarankan untuk datang ke fasilitas yang bisa memastikan apakah dia menderita HIV atau tidak. Biasanya di fasilitas kesehatan akan dicek HIV 3 reagen. Jika 3 reagen didapatkan hasil reaktif, makanya dapat disimpulkan penderita HIV. Nah, berkaitan dengan gejala-gejala penyakit, dokter bisa dijelaskan kepada sahabat LSMY juga kepada pemirsa, kepada masyarakat, apa gejala-gejala yang ditimbulkan oleh virus HIV/AIDS itu? Untuk mengenai gejala HIV itu banyak sekali Ibu Nana dan sangat berhubungan dengan stadium. Kita ketahui tadi bahwa infeksi virus itu berkembang biak di dalam CD4 atau kita kenal dengan limfosit. Nah, jika virus berkembang biak dan hidup di dalam CD4, lama-lama CD4 akan rusak, sehingga tubuh penderita HIV mudah sekali mengalami penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, parasit maupun jamur. Namun untuk stadium 1 atau gejala HIV dengan stadium 1, rata-rata lebih sulit untuk dideteksi karena banyak sekali yang tidak bergejala atau asimptomatik. Namun untuk yang gejala stadium 2 itu lebih mudah untuk dideteksi karena penderita HIV sudah mengalami gatal-gatal, dan gatal-gatal ini biasanya susah sembuh Bu Nana. Sudah kelihatan ya dok? Sudah kelihatan, dan biasanya minum obat gatal lagi, dan di dalam kulit itu tampak bintik-bintik merah, dan biasanya lama-lama akan menetap. Dan biasanya akan ditemukan kondisi sariawan atau luka di mulut. Dan biasanya luka atau sariawan ini mudah berulang atau sulit untuk sembuh. Untuk HIV penderita pada stadium 3 atau gejala HIV dengan stadium 3 tadi lebih banyak sekali gejalanya Ibu Nana. Biasanya diare kronis atau diare yang tidak sembuh-sembuh lebih dari 2 minggu, kemudian batuk yang lama, atau biasanya ditemukan pada penderita TBC atau batuk yang lebih dari 2 minggu, kemudian radang paru-paru atau pneumonia, kemudian berat badan rata-rata sudah menurun Ibu Nana di HIV gejala stadium 3. Nah, untuk luka atau sariawan semakin bertambah untuk di stadium 3. Lebih berat lagi yaitu stadium 4, yaitu HIV stadium 4 itu bisa dia katakan dengan AIDS, kondisi yang stadium yang paling berat pada penderita HIV. Itu biasanya kondisinya pasien datang sudah banyak sekali keluhan. Contohnya pada infeksi di kepala, sering nyeri kepala berulang karena adanya infeksi dari toksoplasmosis. Ada TBC yang mengenai di luar paru, contohnya TBC usus, TB otak, TB kelenjar, atau TB di luar paru. Kemudian bisa juga terjadi kejang karena adanya meningitis dari TB, dan penurunan berat badan semakin bertambah. Dalam 1 bulan bisa penurunan lebih dari 10%. Biasa disebut wasting ya dokter? Iya, wasting syndrome. Jadi gejalanya lebih berat. Dan jika penderita HIV baru diketahui terlambat, itu rata-rata datang sudah stadium 3 maupun 4. Oke. Baik, sahabat LSMY, tadi telah dijelaskan panjang lebar ya oleh Dr. Sundari mengenai stadium AIDS
stadium HIV/AIDS ini dari 1 sampai 4. Nah, kemudian dokter, dari stadium sudah kita bicarakan, kemudian prinsip penularan. Nah, bagaimana sih prinsip penularannya yang telah kita ketahui bahwa HIV ini tidak gampang untuk menular ya dokter ya. Bisa dokter jelaskan prinsip penularan virus HIV itu seperti apa? Ya, untuk prinsip penularan dari HIV itu sendiri itu tidak seperti yang stigma selama ini beredar. Yang ditakutkan misalnya tinggal satu rumah, makan bersama, gigitan nyamuk, itu sama sekali tidak benar dan itu masih menjadi stigma. Untuk penularan HIV itu mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu virus harus keluar dulu di dalam tubuh manusia, virus harus mempunyai kadar yang cukup untuk menularkan, dan ditularkan virus dari HIV adalah melalui darah terbanyak. Kemudian untuk cairan tubuh juga bisa ditularkan tetapi tertinggi melalui darah. Berarti Biasanya seksual kayak gitu ya, Bu? penularan terbanyak biasanya pada hubungan seksual yang tidak sehat, hubungan seksual yang tidak menggunakan pengaman, kemudian penggunaan jarum suntik bersama-sama biasanya pada penderita narkoba, kemudian pada ibu hamil, penularannya rata-rata pada saat hamil, kemudian pada saat melahirkan, proses melahirkan ya ibu, terutama pada proses melahirkan pada lewat pervaginam, kemudian pada ibu menyusui. Ibu menyusui terutama pada ibu yang belum mendapatkan terapi HIV. Nah, sahabat RSMY, jadi kalau kita ketahui ya, ada program pemerintah juga yang disebut dengan triple eliminasi. Jadi untuk ibu-ibu hamil ini setelah dia berkunjung ke puskesmas, ini harus dicek 3 ya, minimal harus cek 3, yaitu HIV, hepatitis, juga infeksi menular seksual atau penyakit-penyakit yang berkaitan dengan penyakit kelamin ya, seperti itu ya dokter ya. Nah, sahabat RSMY, jadi berkaitan dengan penularan penyakit HIV dan tadi perjalanan penyakit juga, jadi sebenarnya penyakit HIV/AIDS ini sebenarnya bisa dicegah ya dokter ya. Iya. Mungkin dokter bisa menjelaskan kepada sahabat RSMY, kemudian kepada masyarakat di khalayak di luar sana, bagaimana sih caranya kita bisa mencegah penyakit yang diakibatkan oleh virus HIV/AIDS ini. Untuk pencegahan penularan HIV itu bisa dilakukan, salah satunya adalah perilaku seks yang aman, yaitu salah satunya penggunaan kondom, kemudian tidak saling berbagi jarum suntik terutama penderita narkoba, kemudian jika melakukan donor darah itu harus dilakukan screening, ada tidaknya infeksi virus HIV. Dan penting juga untuk ibu-ibu hamil itu harus dilakukan ada tidaknya infeksi virus HIV ibu, supaya tidak menularkan kepada bayi, karena penularan infeksi HIV rata-rata ditularkan pada saat kehamilan, pada saat persalinan, pada saat ibu menyusui. Juga penting juga dilakukan edukasi bahwa untuk pasangan ya, jadi harus melakukan seks yang aman, kemudian untuk penderita HIV yang dinyatakan positif perlu diedukasi bahwa pasangannya juga harus diperiksa ibu. Kemudian pada masyarakat ya dokter ya, seperti yang sedang kita lakukan pada pagi hari ini ya, kita berbagi informasi kepada masyarakat dan juga sahabat RSMY. Baik dokter, penjelasannya luar biasa ya sahabat RSMY. Nah kemudian ini mungkin sebelum mengakhiri nih dokter, jadi kan kalau kita sudah terdeteksi nih, si penderita HIV sudah terdeteksi dengan 3 reagen tadi sudah dinyatakan reaktif atau positif HIV. Nah apakah bisa langsung dilakukan pengobatan dokter? Karena yang kita tahu ya, minum obat ARV ya, biasa disebut dengan antiretroviral ini sangat lama ya durasinya dokter, sangat panjang, bisa sampai seumur hidup. Bisa dijelaskan dokter kepada sahabat RSMY juga pada masyarakat, silakan. Iya, terima kasih. Untuk penderita HIV yang sudah dinyatakan positif, yaitu dari hasil 3 reagen reaktif, itu harus segera dilakukan pengobatan sehingga virus tidak cepat berkembang dengan cepat, sehingga sangat menimbulkan gejala yang bisa berat. Nah, namun sebelum dilakukan pengobatan perlu kita evaluasi dulu, biasanya di fasilitas yang melakukan pengobatan HIV
apa ada tidaknya infeksi oportunistik. Contohnya ada penderita TB atau ada infeksi di sarafnya. Jika banyak ditemukan infeksi oportunistik, biasanya dokter melakukan terapi pengobatan dulu terhadap infeksi tersebut, sehingga tidak mudah jatuh kepada kondisi berat. Contohnya pada penderita TB, biasanya dokter melakukan pengobatan TB dulu 2 minggu, kemudian baru obat virusnya masuk. Namun jika penderita HIV yang tidak didapatkan infeksi oportunistik yang berat, contohnya TB, infeksi di sarafnya, misalnya toksoplasmosis, pengobatan HIV harus segera dilakukan, Ibu. Dan pengobatan ini tidak boleh putus. Dan pengobatannya harus seumur hidup. Karena virus ini mudah sekali berkembang biak lagi jika obatnya tersebut putus. Oke. Nah, sahabat LSMY, program pemerintah terkenal dengan sebutan STOP, yaitu dimulai dari sulu, temukan, obati, lalu pertahankan. Nah, jadi dari kita, tim HIPR, terutama di Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu ini, selalu melakukan follow up setiap bulannya untuk melihat siapa pasien penderita HIV yang datang ke kita, ini apakah adherenya atau tingkat kepatuhannya minum ARV ini tepat waktu atau tidak, itu selalu kita lakukan follow up. Nah, Dokter Sundari, bagaimana dengan layanan HIV sendiri yang ada di Rumah Sakit Dr. M. Yunus ini, dokter? Apakah ada polikliniknya, dokter? Kemudian bagaimana dengan masyarakat yang ingin datang, apakah harus menggunakan BPJS atau bisa dengan kategori pasien umum? Kemudian ketersediaan obat-obatannya bisa dokter jelaskan kepada sahabat RSMY juga kepada masyarakat luas. Silakan, dokter. Iya, untuk sahabat Ngobras dan untuk masyarakat semua, jadi di RSMY sudah ada layanan terhadap HIV atau poliaster yang kita di RSMY ya. Jadi dari poli itu bisa dilakukan pelayanan bisa umum, bisa BPJS, dan di sana bisa dilakukan konseling ya untuk men-screening ada tidaknya penderita HIV, menegakkan diagnosis, kemudian melakukan terapi. Dan obat-obatannya sangat tersedia dan banyak, bisa untuk dewasa maupun anak-anak. Untuk obat itu ada program dari pemerintah, jadi obatnya gratis ya Bapak Ibu, jadi jangan takut. Dan obat-obatan banyak sekali disediakan dan rata-rata obatnya mudah dalam bentuk fixed dose atau kombinasi. Jadi cukup minum simpel 1 kali 1 per hari supaya pasien atau penderita HIV tidak mudah lupa dalam meminum obat. Nah, untuk anak-anak juga disediakan pengobatan. Nah, tambahan ya dokter, mungkin kalau masyarakat luas yang mau datang ke poliklinik kita, dokter, bagaimana sih alur pengobatannya atau alur untuk datang ke layanan kita? Misalnya mau cek dulu nih, mau cek HIV, bagaimana sih alurnya datang ke M. Yunus ini langsung ke poliaster tadi, dokter? Mungkin dokter bisa jelaskan? Iya, untuk alur pengobatan itu bisa langsung atau bisa melalui rujukan dari fasilitas vaskes pertama ya. Tapi untuk yang menggunakan vaskes pertama, biasanya kalau menggunakan BPJS memang harus melewati rujukan ke poli dalam dulu, kemudian nanti dari poli dalam dirujuk ke polivct atau poliaster. Untuk kunjungan kedua baru bisa dilakukan rujukan secara langsung dari vaskes pertama menuju polivct atau poliaster. Namun jika menggunakan umum atau tidak menggunakan BPJS bisa langsung Ibu ke polivct. Dan tentunya di situ perlu dilakukan kunjungan yang rutin ya Ibu ya, supaya enggak tingkat putus obatnya tinggi nanti. Dia biasa kita sebut sahabat RSMY LFU, lost to follow up ya. Jadi pasiennya menghilang seperti itu. Nah, kemudian dokter, apakah nanti kalau pas pada saat kita mau melakukan pengecekan dilakukan dulu pre-counseling, kemudian pas tes, kemudian ada pasca counseling, itu apa sih istilahnya dokter? Di dunia HIV itu ada ya sahabat RSMY namanya counseling tes, dan setelah menerima hasil dari laboratorium. Iya, untuk sahabat RSMY memang tidak perlu takut. Semua tim dari PKT VCT akan sangat menjaga kerahasiaan dari hasil lab atau penyakit dari
teman-teman kita penderita HIV maupun pasangannya, karena kita sangat memegang teguh kerahasiaan itu dan dilindungi oleh undang-undang, kecuali diperlukan untuk kepentingan medis. Nah, jika nanti didapatkan dari konseling ada dicurigai penderita HIV, tentu saja kita segera melakukan pengobatan, dan jika dilakukan konseling juga terhadap pasangannya untuk memutus rantai penularan HIV itu sendiri. Iya, oke. Luar biasa sahabat LSMY, penjelasan dari Dr. Mulia Sundari ini panjang lebar mengenai kasus penyakit HIV/AIDS, kemudian apa yang maksud dengan penyakit HIV, kemudian bagaimana cara penularannya, kemudian apa sih penyakit-penyakit yang berkaitan dengan HIV/AIDS tadi. Nah, sebelum mengakhiri, Dr. Mulia Sundari akan memberikan closing statement mengenai materi yang tadi kita sampaikan, dimulai dengan dari Getting 3.0, kemudian penyakit HIV/AIDS itu apa, sampai dengan prinsip penularan dan layanan kita di Rumah Sakit Dr. M. Yunus. Silakan dokter. Iya, terima kasih sahabat Ngobras. Jadi penting diketahui adalah infeksi HIV itu jangan ditakutin, jangan menjadi stigma, dan kita harus mendukung program pemerintah yaitu mencapai 3.0, yaitu jangan sampai ada kasus HIV atau 3.0 dari yang pertama, kemudian tidak adanya kematian akibat AIDS, dan tidak adanya stigma terhadap HIV itu sendiri. Satukan langkah, cegah HIV. Semua setara, akhiri AIDS. Salam sehat.